mendengar ada namanya komputer.
komputasional. Nah, di sini Ibu ada video. Anak-anak bisa simak. Sebelum ke video, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Kemudian menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, banyak masalah yang akan digunakan dengan berpikir secara komputasional. Dari sini Ibu ada video, anak-anak silakan tonton. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi.
Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah. Itu tadi adalah 4 cara berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa masih ingat? Ada yang ingat? Yang pertama ada 4 tadi. Ada 4 cara berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Diskomposisi. Misalnya kan tadi katanya ditunjuk sebagai ketua panitia kan? Mendakwah soal, udah baca awak kan? Nah, jadi kita menunjuk atau rapat menunjuk bendahara, kemudian apa? Sekretaris, bagian pelaksanaan dan panitia-panitia yang lain. Itu sudah termasuk cara berpikir secara komputasional. Diskomposisi. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Contohnya misal anak-anak angkat baju. Angkat baju di jemuran. Nah, pasti dipisah kan? Ini pakaian bak, ini pakaian. Nah, dipisah. Mengapa dipisah? Karena tempat menempatkan pakaiannya atau lemarinya itu berbeda, biar lebih mudah dipilih dan dipilah. Jadi urutannya angkat cucian, lipat, pisahkan mana pakaian ayah, mana pakaian ibu, mana pakaian kita, mana pakaian sekolah, itu semuanya dipisah. Atau ada bagian pakaian yang kita gantung. Kemudian abstraksi. Contoh abstraksi tadi yang mana? Menceritakan hal yang penting saja. Misalnya kita tidur, atau kita dalam artikan kita jalan-jalan. Dan mungkin ada cerita dengan panjang dari perjalanan. Pasti yang kita sampaikan adalah hal-hal yang penting. Kemudian yang terakhir adalah algoritma atau langkah-langkah dari sebuah kegiatan. Ada 4 cara berpikir komputasional. Nah, anak-anak, di sini ibu ada gambar di depan. Nah, kita akan mencoba bagaimanakah cara berpikir yang komputasional itu. Misalnya di sini ibu ada gambar langkah sikat gigi. Pernah sikat gigi di rumah? Pernah. Sekarang ibu tanya sebelum kita ke gambar, sebelum sikat gigi apa yang disiapkan? Air. Kemudian? Ini yang ini apa namanya itu? Sikat gigi yang kita siapkan. Kemudian? Odol atau pasta gigi. Harus ada odol, pasta gigi dan air. Tidak bisa sikat gigi kalau tidak ada air. Nah, yang pertama tadi apa? Kita siapkan air. Kemudian pasta gigi. Kemudian sikat. Sikat gigi. Sikat itu yang mana didulukan? Atas bawah. Atas bawah. Kemudian memutar. Kemudian atas. Nah, di dalam. Kemudian bawah. Terusnya apa ini? Bersihkan apa? Lidah. Yang terakhir adalah kumur baru selesai sikat gigi. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada gambar apa? Nampak gambar. Nah, sekarang ini masih acak-acakan gambarnya. Di sini ibu ada gambar. Nanti anak-anak tempel gambar yang sesuai dengan urutan kita menyikat gigi. Siapa yang mau mencoba pertama? Di tangan. Kalau ini, Fahri, silakan ke depan. Ini ada
Yang nomor 2 Fahri, lanjut nomor 2, langsung nomor 2. Gantian. Siapkan air selanjutnya. Nah, gambar iga jadilah. Sudah, betul itu? Betul. Betul. Silakan duduk Fahri. Terima kasih. Yang selanjutnya, siapa yang mencoba? Rafa, silakan. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 tadi berkumur dengan air. Kemudian ambil pasta gigi dan sikat gigi. Yang ketiga. Nah, sikat gigi naik turun. Oke. Sudah, jadilah. Nempel itu. Nampak? Oke. Yang keempat, langsung keempat. Itu ini. Yang mana? Nah, itu. Satu lagi ya, Rafa. Nah, jadilah, tempel. Nah, yang ketiga, satu lagi. Itu, Dah. Nah, sudah sampai di urutan yang kelima. Coba kita simak terlebih dahulu. Yang pertama, berkumur dengan air. Kemudian ambil pasta dan sikat gigi. Terus sikat dengan gerakan naik turun. Kemudian gunakan gerakan memutar. Selanjutnya sikat permukaan gigi atas. Sudah benar ini? Selanjutnya silakan. Siapa yang mau maju? Rafa lagi, silakan. Silakan pilih yang nomor urut 6. Apa itu? Oke. Sudah, jadilah nambah baik itu. Ke nomor 6. Oke. Selanjutnya yang mana dulu? Nah, oke. Sikat apa itu, Rafael? Sikat bagian lidah. Dibersihkan juga lidahnya kan? Nah, jadilah. Yang minggu. Oke. Kemudian senyum dengan gigi yang bersih. Sudah, silakan duduk. Terima kasih, Rafael. Nah, jadi ini merupakan urutan kita menyikat gigi. Nah, ini adalah salah satu contoh berpikir secara apa tadi? Komputasional. Jadi merampungkan langkah-langkah yang runtut dan sistematis agar menghasilkan hasil yang lebih baik, hasil yang terbaik. Kira-kira sudah paham belum? Paham. Ini salah satu contohnya. Ayo tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum lanjut, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu ingin anak-anak mencoba sendiri bekerja. Kita tidak bisa berkelompok, jadi kita bekerja sendiri. Ibu ada LKPD. Nah, di sini ada langkah mencuci tangan. Nah, tadi langkah sikat gigi. Nah, sekarang anak-anak coba ini langkah mencuci tangan. Ambil gambarnya, silakan tempel di sini. Tapi bergantian ya.
5, 6. Kira-kira yang pertama yang mana? Nah, ini nomor 6. Nanti tulis ini angka 6. Silakan kerjakan masing-masing. Ambil pena, ada pulpen, tuliskan pakai pulpennya masing-masing. Sudah? Aku masih enggak kali nih. Dia bawa pulpen. Hah? Udah tahu? Ada. Nah, ayo. Yang pertama yang mana? Ini bersihkan tangan dengan air. Ini misalnya ya, oke. Yang nomor 6 berarti. Nah, kemudian ini pagi. Ini pagi, makanya kita pakai itu. Ayo yang kedua yang mana? Ini Bersihkan tangan air dengan masih nah, masih tuh kudai. Ayo coba ya sampai yang ke depan. Yang mana duluan? Oke, nomor berapa itu? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nomor 5. Tekan ke nomor 1. Tulis angka di 5. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang mana? Yang mana kuda? Nah, itu apa itu? yang Memakai? memakai sabun. Nah, oke, nomor berapa itu? Nah, pekan nomor 6, tulis. Oke, lanjut. Lanjutkan, yang mana lagi? Setelah kasih sabun apa lagi? Gosok. Yo, tuliskan lagi yang angkanya. 1 lalu Sudah, lanjut lagi, Fahri. Setelah itu, yang mana lagi? Belum, ini dulu. Gosok, sudah kasih sabun digosok. Nah, ayo, sudah. Kemudian, ini. Nomor berapa ini? Nomor 4. Lanjut kelas masing-masing. Sudah? Sudah belum? Sudah? Kalau sudah silakan dikumpul. Ayo silakan dikumpul. Sudah? Oke. Sudah. Nah, ini tadi dari jawaban anak-anak ini ada salah satu yang belum tepat. Nah, sekarang Ibu bahas dulu yang sudah tepat. Yang pertama, mencuci tangan dengan air. Kemudian dikasih sabun. setelah dikasih sabun digosok, gosok. Setelah itu dikasih air, kembali baru lap tangan. Itu urutan yang
bagaimana langkah-langkah menyusun tas untuk dibawa ke sekolah esok hari. Mulailah kita berpikir secara urut, secara komputasi ya, biar kita bisa melaksanakan